Inilah headline news Metro TV, bangkit bergerak bersama. Saya Fawando. Pemirsa, tim gabungan operasi penyelamatan habitat gajah Sumatera menangkap 3 pelaku perambah yang membuka lahan di kawasan Taman Wisata Alam Seblak Bengkulu. Ketiga perambah hutan konservasi tempat habitat gajah yang ditangkap masing-masing AS, SA, dan RU yang merupakan warga Kabupaten Bengkulu Utara. Petugas menangkap tangan para pelaku saat tengah melakukan kegiatan di lahan seluas 4 hektar yang akan dijadikan kawasan perkebunan. Kepala Seksi BKSDA Bengkulu menyatakan penindakan hukum dilakukan karena himbauan agar meninggalkan lokasi hutan yang menjadi habitat gajah tersebut tidak diindahkan oleh pelaku. Para pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Polda Bengkulu untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Ketiga pelaku dikenakan pasal 78 ayat 2 dan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman 10 tahun penjara atau denda 7,5 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Seluma Bengkulu menetapkan 4 orang mantan perangkat desa Padang Genting sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa. Usai diperiksa, keempat tersangka langsung ditahan. Dengan mengenakan rompi tahanan khas kejaksaan, keempat tersangka masing-masing EM, mantan kepala desa, YE, bendahara desa, BE, sekretaris desa, dan HM, ketua tim pelaksana kegiatan dana desa Padang Genting, langsung digiring menuju mobil tahanan. Menurut Andi Setiawan, Kasih Intel Kejari Seluma, berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan bahwa proyek jalan desa sepanjang 1,7 km dengan memakan anggaran 400 juta rupiah lebih tersebut merugikan negara sebesar 107 juta rupiah. Keempat tersangka akan dikenakan pasal 2 Junto pasal 18 tentang tindak pidana korupsi dan Junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Inilah headline news Metro TV, bangkit bergerak bersama. Saya Eva Wando. Pemirsa, akibat berdesakan dan berhimpitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg, keributan antara warga terjadi di pusat pertokoan di kota Kuala Tungkal, Jambi. Salah satu saksi mata yang sedang mengantri membenarkan jika kejadian baku hantam disebabkan antrian gas LPG menghalangi tempat berjualan warga lainnya. Antrian gas acap kali terjadi di kota Kuala Tungkal. Hal ini diakibatkan kurangnya pengawasan dari dinas terkait saat pembagian gas LPG di pangkalan-pangkalan gas yang ada di kota Kuala Tungkal, Jambi. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI mengungkap 5 temuan obat sirup yang diduga mengandung etilen glikol di atas batas aman. Namun BPOM mengingatkan bahwa hasil uji ini belum dapat mendukung kesimpulan pasti bahwa penggunaan obat sirup tersebut memiliki keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut pada anak. Kita simak bersama daftar obat-obat tersebut.
Sementara itu terkait temuan BPOM yang menyatakan ada obat sirup yang mengandung senyawa etilen glikol melebihi batas aman, Dekan Sekolah Farmasi ITB Ketut Atnyana menjelaskan bahwa zat kimia itu memang diperbolehkan dalam farmasi, bahkan boleh digunakan dalam produk pangan untuk meningkatkan kelarutan zat aktif yang tidak mudah larut. Namun jika zat tersebut melebihi batas dan bertemu kalsium, maka bisa merusak organ tubuh. Untuk zat kimia seperti polietilen glikol, glisrol, dan sorbitol ini sudah lama dan sudah luas digunakan. Tidak hanya dalam produk farmasi, juga dalam produk-produk pangan. Memang diperbolehkan digunakan apa itu untuk meningkatkan kelarutan dari zat aktif atau digunakan untuk memperbaiki rasa dari produk-produk pangan maupun produk-produk obat. Jadi memang zat ini sudah lama digunakan dan memang batasannya sudah jelas. Ada batasan maksimal tertentu yang tidak akan mengganggu keamanan masyarakat yang menggunakan produk tersebut. Senyawa itu di dalam produk farmasi diduga kuat adalah merupakan cemaran dari zat kimia yang memang diperbolehkan digunakan di dalam formulasi sediaan farmasi seperti propil etilen glikol, kemudian polietilen glikol, glisol maupun sorbitol atau gliserin yang memang biasa digunakan untuk meningkatkan kelarutan dari zat aktif yang memang tidak mudah larut di dalam air seperti itu. Nah, ketika adanya cemaran ini yang akan menyebabkan berbagai rangkaian reaksi, salah satunya dia akan berubah di dalam tubuh kita atau di metabolisme dalam tubuh kita menjadi yang namanya oksalat. Nah, apabila bertemu dengan zat yang namanya kalsium, itu bisa mengubah menjadi kalsium oksalat. Ini akan membentuk menjadi kristal yang sangat tajam, yang apabila masuk ke dalam organ ginjal, ini yang akan selanjutnya akan merusak organ. Rumah Sakit Saiful Anwar menerima pasien gagal ginjal akut usia balita. Para penderita gagal ginjal akut sudah menjalani perawatan medis. Pihak rumah sakit tidak menyebutkan jumlah angka pasti, namun disebutkan 30% diantaranya dilaporkan meninggal dunia, sementara 56% menunjukkan kesembuhan dan 1 pasien juga masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU anak. Selama 3 bulan terakhir, rumah sakit mencatat 90% pasien anak menjalani hemodialisa atau cuci darah. RSSA Kota Malang, Jawa Timur saat ini menjadi satu di antara 14 rumah sakit rujukan di Indonesia terkait penyakit misterius gagal ginjal akut pada anak. Seluruh pasien anak yang masuk diketahui berusia antara 2 hingga 5 tahun berasal dari Malang, Blitar, Pasuruan, dan Sidoarjo. Jadi memang di kita ada kasus yang kita sedang rawat, ya masih ada 1 kasus ya, 1 pasien yang kita rawat, dirawat di ruang PICU atau ICU anak. Ya, memang ada kecurigaan ke arah gangguan ginjal akut progresif atipikal, tapi ada 1 yang kita masih rawat. Ya, sampai sejauh ini perawatan yang ada di kita mempunyai fasilitas, tenaga, kemudian sarana yang memadai.